Dia sebagai role model. Situasi jemaat Tuhan di Filipi, berbagai macam problema kehidupan, sampai Rasul Paulus tulis seperti ini kepada jemaat. Ayat yang pertama, jadi karena dalam kasih ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi dengan berbagai macam problema yang ada di jemaat yang ada. Ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hiduplah dalam kerendahan hati. Tema kita, hiduplah dalam kerendahan hati. Teladan Kristus sebagai role model dalam sebagai orang percaya. Dia sebagai Allah dan Tuhan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia kan suatu orang pun seperti Tuhan Yesus. Amin. Dia berani, dia mengambil alih, mengosongkan dirinya menjadi role model bagi gereja. Dia Tuhan, dia mau sama dengan manusia, melayani bersama-sama. Kata mengosongkan diri adalah menanggalkan diri atau turun sampai ke tingkat di mana ia dianggap tidak memiliki apa-apa. Dia mau setara dengan kita, menjadi hamba Kristus. Jemaat di Filipi adalah suatu jemaat Kristen di Eropa, tepatnya di Yunani, yang terdiri dari orang Kristen non-Yahudi yang menopang pekerjaan pelayanan Rasul Paulus. Mereka mendorong dia dalam pelayanannya Rasul Paulus untuk perintisan gereja Tuhan yang ada di jemaat Filipi. Mereka bersama-sama dengan dia. Dan surat Paulus kepada jemaat Filipi adalah surat yang ditulis dari dalam penjara. Dia sedang dirantai kakinya di dalam penjara di Romawi. Ya. Dia sedang dirantai, dia sedang rintis gereja. Ya. Tetapi dengan pemberitaan Injilnya dia ditangkap dan dijebolkan dalam penjara. Filipi 1 ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena siapa? Karena siapa? Karena Kristus. Jadi penjara karena Kristus. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Mereka sedang dipasung. Kenapa jemaat dia memberikan firman Allah di jemaat Filipi sampai dia dipasung? Ya. Karena nama Kristus, karena nama Tuhan. Kita adalah jemaat yang besar, tidak dilihat dari kuantitasnya. Amin. Tapi gereja yang besar dilihat dari kualitasnya jemaat. Itulah gereja yang hebat, dari kualitasnya kita. Kita berani nggak mengambil resiko untuk maju dalam pelayanan kita? Buat apa kita banyak, tapi menjadi keruh suasana yang ada? Jemaat Tuhan adalah jemaat, bukan jemaat yang biasa saja, tapi kita mau menjadi jemaat yang berkualitas di dalam Tuhan. Setiap punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Setiap problema, datanglah kepada Tuhan. Jangan kita gosip sana, gosip sini. Ya, amin. Amin. Dan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus waktu di dalam penjara, dan Timotius membantu mengantarkan surat ini kepada seluruh orang percaya, pemilik jemaat dan diaken, yang isinya ucapan syukur, doa, nasihat, teguran hingga penguatkan iman kepada Kristus. Di dalam penjara, dia tidak bersama-sama di tempat ini, ya. Dia dalam penjara, dia minta hikmat daripada Tuhan. Ya. Dalam keadaan terbelenggu, dia minta hikmat daripada Tuhan. Ya. Hingga firman yang dituliskan seperti itu. Doa, ada nasihat, ada teguran, hingga penguatan iman
kepada Kristus. Jemaat yang adalah hasil pelayanan Rasul Paulus terancam berbagai problema, masalah, yaitu ancaman perpecahan dalam lingkup jemaat. Dan ancaman perpecahan adalah dalam hal para pelayan, yaitu Euodia dan Sintike, yang mereka adalah diakon, para pelayan. Di sini dicatat mereka adalah pelayanan meja. Mereka menjadi keruh suasana hingga Paulus benar-benar dia mengambil sikap, dia benar-benar digemar Tuhan, ya. Dan apa yang ditulis firman Tuhan itu dari Allah, bukan dari emosinya dia. Amin. Karena situasi pada saat itu sangat luar biasa. Karena mereka sedang terkontaminasi ajaran-ajaran palsu. Karena Rasul Paulus sudah bersama-sama dengan mereka. Ajaran palsu begitu merajalela. Dengan keras Paulus mengingatkan, waspada terhadap guru-guru palsu yang menyesatkan dengan berbagai ajaran. Sampai Paulus katakan seperti ini, menyebut mereka adalah anjing-anjing. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Sangat keras, sangat luar biasa. Hati-hati. Paulus sebut mereka adalah anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat palsu. Paulus dengan keras menyatakan, kasar dan keras di sini. Kasar enggak? Kasar lah. Kasar, keras. Anjing-anjing. Yesus sebagai role model menunjukkan sebab Paulus percaya menjadi ya untuk Kristus. Lihat itu Yesus. Amin. Dia sebagai Allah, dia mengosongkan dirinya sama dengan manusia. Dia mau melayani bersama-sama.